Halo para sahabatku sekalian, ini di depan saya ini ada seekor ayam. Dia lagi sakit, 1 minggu kemarin sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Terus kemudian ini warna hitam semua, suaranya juga tidak bisa keluar, dan kotorannya itu encer warna hijau. Kotorannya itu encer warna hijau. Maka selama saya memberi dia makan selama 1 minggu ini, saya beri macam-macam makanannya. Ada bubur juga saya kasih, terus kemudian beras biasa, kemudian nasi panas, kemudian jagung giling, jagung bulat juga seperti ini saya kasih. Saya tidak memberi makanan yang lain. Terus kemudian minumannya itu juga minuman, memang ada saya beli minuman. Dan puji Tuhan selama saya merawatnya itu sekarang sudah ada perubahan yang sangat luar biasa. Ini jagurnya ini sudah mulai merah. Kemudian juga dia sudah mengeluarkan suara. Yuk, kamu keluarkan suaramu. Coba keluarkan suaramu dulu. Nah, suaranya itu enggak normal ya. Sangat kecil, seperti parau gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan suara lepas. Kalau berkokok itu kayak ayam yang baru belajar berkokok. Nah, tapi puji Tuhan sudah ada perubahan yang sangat luar biasa. Dan lewat video ini juga saya ingin mengajak para sahabat sekalian untuk memahami, mendalami satu hal yang cukup menarik di dalam kehidupan kita sehari-hari yang seringkali kita lalaikan, yaitu mengenai tugas, panggilan, dan perutusan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa manusia itu disebut sebagai citra Allah. Manusia itu disebut ciptaan Allah yang paling luhur, yang paling mulia, ya kan? Dan mengapa itu bisa dikatakan ciptaan Allah yang paling mulia? Karena manusia itu memiliki akal budi, memiliki hati nurani, memiliki pikiran. Hanya manusia yang memiliki impian, memiliki harapan, memiliki cita-cita. Dan hanya manusia yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hanya manusia yang tahu itu semua. Dan terlebih lagi, hanya manusia yang mampu menjalin relasi, menjalin komunikasi, menjalin persahabatan, persatuan yang mesra dengan Allah. Hanya manusia. Maka tidak mengherankan kalau dikatakan manusia itu adalah citra Allah atau ciptaan Allah yang paling mulia. Berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya, tumbuhan, hewan, atau apapun itu. Berbeda. Nah, sekarang sebagai ciptaan Allah yang paling mulia atau sebagai citra Allah, what next? Apa selanjutnya? Tugas dan panggilan kita sebagai manusia itu apa? Tidak lain ialah menjaga dan merawat, melestarikan karya penciptaan Allah itu sendiri. Menjaga, melestarikan, merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan. Itulah tugas kita sebagai manusia. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam. Kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan musuhnya, kepalanya ditemukan di jalanan musuhnya, kepalanya ditemukan di jalanan musuhnya. Nah, baru-baru ini peristiwa pembunuhan 4 saudara-saudari kita di Sigi menjadi sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan dan tidak manusiawi, sungguh sangat biadab, pembunuhan yang sangat amat sadis dan tidak berperi kemanusiaan, tidak bermoral sama sekali. Lewat peristiwa ini, akhirnya saya bertanya dalam diri saya, dan sekaligus juga saya pertanyakan kepada para sahabat, apakah para pembunuh yang disebut teroris itu tidak memiliki pikiran, tidak memiliki akal budi, tidak memiliki hati nurani, tidak memiliki cinta di dalam dirinya? Dan apakah mereka itu tidak pernah diajari orang tuanya? Dan apakah mereka itu tidak pernah diajari oleh lingkungannya, atau mungkin sekolahnya, atau mungkin agamanya?
Apakah tidak pernah diajari bahwa membunuh itu tidak boleh? Kalau pernah diajari, mengapa mereka membunuh? Mengapa mereka membunuh? Atau mungkin itu terlalu besar untuk kita semua para sahabat. Tetapi kita tidak bisa mengesampingkan tadi itu persoalan tadi itu peristiwa pembunuhan. Contoh lainnya juga kita bisa melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iri hati, cemburu, marah, benci, menggosip, menjelek-jelekan orang lain. Itu juga adalah bentuk-bentuk pembunuhan secara halus, pembunuhan kecil-kecilan yang tidak kita sadari di dalam kehidupan kita. Misalnya dengan marah itu membunuh karakter, membenci juga demikian, menjelek-jelekkan orang lain, akhirnya membunuh kepribadian orang lain, membunuh karakter. Nah ini, apakah kita yang disebut manusia yang berakal budi ini, yang memiliki hati nurani ini, yang memiliki pikiran ini, masih layak disebut sebagai manusia yang paling luhur, ciptaan Allah yang paling luhur? Atau jangan-jangan sebaliknya, manusia yang disebut ciptaan Allah yang paling luhur itu justru sebaliknya, paling biadab? Karena itu tadi, yang bertetangga tidak saling bertegur sapa, bertetangga saling bermusuhan, jambak-jambakan, atau apalah namanya ya kan. Nah, itukah yang disebut manusia yang berakal budi tadi? Itukah manusia yang disebut punya hati nurani tadi? Nah, itu menjadi PR besar kita semua. Ternyata para sahabat, berdasarkan pengalaman saya, pengalaman 1 minggu ini, ketika saya merawatnya, menjaganya, memberi dia makan dengan penuh cinta, hasilnya itu luar biasa. Ternyata segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kesabaran, ketekunan, itu menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Itu sudah pasti dan itu sudah saya alami. Maka mari kita semua mengedepankan cinta, mengedepankan kepedulian satu sama lain, tanpa memandang suku, agama, ras, atau apapun itu, profesi, jabatan. Selama ini kita terlalu muluk-muluk, terlalu teori, tetapi praktek pelaksanaan tindakan itu hanya sebatas mimpi. Maka jangan kita jadikan semua apa yang kita tahu selama ini terkait dengan mengedepankan cinta, peduli, saling menghormati, itu jangan hanya sebatas kata-kata, tapi lebih-lebih tindakan nyata. Di dalam iman Kristen dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ Allah hadir. Ketika satu sama lain saling mengasihi, saling mencintai, saling mengedepankan kasih satu sama lain, maka yang sebenarnya yang ditunjukkan itu ialah, yang mau dihadirkan itu ialah Allah itu sendiri. Dan salah satu tokoh juga dalam gereja Katolik mengatakan, my vocation is love. Dia bernama Santa Teresa Lisieux. Panggilanku adalah cinta. Ketika dia mencintai, maka dia memeluk dunia ini. Artinya, ketika dia mencintai, dia merangkul seluruh isi alam semesta ini. Maka cinta itu adalah yang paling utama di dalam dirinya. Maka kita pun demikian. Mari kita kedepankan, mari kita mengutamakan cinta di dalam kehidupan nyata. Yakinlah bahwa ketika kita menghadirkan cinta, akan ada sukacita. Ketika kita menghadirkan cinta, maka di sana Allah hadir secara nyata. Mari kita lakukan semuanya itu dengan penuh iman, dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Maka berkat Allah pasti akan berlimpah dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
say hello. Dadah, bye bye.